Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nur Ahmad Sohim selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang pernikahan dan problematika Islam. Selanjutnya akan dipaparkan materi oleh Fitra. Pertama-tama kita akan memahami pengertian pernikahan. Pernikahan secara bahasa adalah terkumpul dan menyatu. Sedangkan menurut istilah, pernikahan berarti akad nikah atau ijab qabul yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Selanjutnya adalah hukum pernikahan. Yang pertama ada pernikahan yang dihukumi sunnah. Hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental, maupun material dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah. Selanjutnya adalah pernikahan yang dihukumi wajib. Hukum nikah akan berubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut ingin menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental, maupun material. Dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah, ia khawatir akan berbuat zina. Selanjutnya adalah pernikahan yang dihukumi makruh. Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental, maupun material dalam menafkahi keluarganya kelak. Selanjutnya adalah pernikahan yang dihukumi haram. Hukum menikah akan berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani, maupun menyakiti secara material. Selanjutnya adalah peminangan. Peminangan atau pertunangan atau bertunang merupakan suatu ikatan janji pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan mengikuti hari yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Meminang merupakan adat kebiasaan masyarakat Melayu yang telah dihalalkan oleh Islam. Peminangan juga merupakan awal proses pernikahan. Hukum peminangan adalah harus dan hendaknya bukan dari istri orang, bukan saudara sendiri, tidak dalam idah, dan bukan tunangan orang. Pemberian seperti cincin kepada wanita semasa peminangan merupakan tanda ikatan pertunangan. Apabila terjadi ingkar janji yang disebabkan oleh sang laki-laki, pemberian tidak perlu dikembalikan kembali. Dan jika disebabkan oleh wanita, maka hendaknya dikembalikan, namun persetujuan hendaknya dibuat semasa peminangan dilakukan. Selanjutnya adalah syarat pernikahan. Yang pertama itu rukun nikah, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi laki-laki, mahar, ijab dan qabul. Selanjutnya adalah syarat calon suami, yaitu Islam, laki-laki yang tertentu, bukan lelaki muhrim dengan calon istri, mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, bukan dalam haji atau umroh, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam suatu waktu, dan mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri. Selanjutnya adalah syarat calon istri. Yang pertama yaitu Islam, perempuan yang tertentu, bukan perempuan muhrim dengan calon suami, bukan seorang banci, bukan dalam ihram haji atau umroh, tidak dalam idah, dan bukan istri orang. Selanjutnya adalah syarat wali. Islam, lelaki dan bukan perempuan, telah pubertas, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, bukan dalam ihram haji atau umroh, tidak fasik, tidak cacat akal pikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya, merdeka, tidak dibatasi kebebasannya ketimbang membelanjakan hartanya. Selanjutnya adalah syarat saksi. Sekurang-kurangnya 2 orang, Islam, berakal, telah pubertas, laki-laki,
memahami isi lafal ijab dan qabul, dapat mendengar, melihat, dan berbicara, dan adil juga merdeka. Selanjutnya adalah syarat ijab. Pernikahan hendaklah tepat, tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu, tidak secara taklid, dan contoh bacaan ijab adalah aku nikahkan Anda dengan titik-titik binti titik-titik dengan mas kawin berupa seperangkap alat sholat dibayar tunai. Selanjutnya adalah syarat qabul. Yang pertama yaitu ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab, tidak ada perkataan sindiran, dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu, tidak secara taklid, menyebut nama calon istri, tidak ditambahkan dengan perkataan lain, dan contoh sebutan qabul adalah aku terima nikahnya dengan titik-titik binti titik-titik dengan mas kawin berupa seperangkap alat sholat dibayar tunai. Selanjutnya adalah qabul dilafalkan wali atau wakil wali akan mendapatkan kesaksian dari para hadirin, khususnya dari dua orang saksi pernikahan dengan cara meminta saksi mengatakan lafal sah. Selanjutnya wali atau wakil wali akan membaca doa selamat agar pernikahan suami istri itu kekal dan bahagia sepanjang kehidupan mereka. Selanjutnya, suami istri juga diminta untuk sholat sunnah nikah sebagai tanda syukur setelah pernikahan berlangsung. Selanjutnya yaitu tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan. Yang ketiga yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh keturunan yang sholih. Selanjutnya ada pemilihan calon suami atau istri menurut Islam. Yang pertama, ciri-ciri bakal suami, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bertanggung jawab terhadap semua benda, memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Berikutnya berilmu agama agar dapat membimbing calon istri dan anak-anaknya ke jalan yang benar. Lalu ia tidak berpenyakit yang berat seperti gila, es, dan sebagainya. Kemudian rajin bekerja untuk kebaikan rumah tangga, seperti mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan keluarganya. Kemudian ada ciri-ciri bakal istri, yaitu wanita itu solehah, kemudian wanita itu subur rahimnya. Tentunya bisa kita ketahui dengan melihat ibu atau saudara perempuannya yang telah menikah. Lalu wanita tersebut masih gadis, yang dengannya akan dicapai kedekatan yang sempurna. Selanjutnya, wanita itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Wanita itu pula taat kepada suami dan menjaga kehormatannya di saat suami ada atau tidak ada, serta menjaga harta suaminya. Lalu ia menjaga sholat yang 5 waktu, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, dan memakai jilbab yang menutup auratnya, dan tidak untuk pamer kecantikannya. Selanjutnya ada talak atau perceraian. Di dalam Islam, perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh Islam, tapi dibolehkan dengan alasan dan sebab-sebab tertentu. Talak, menurut bahasa, bermaksud melepaskan ikatan dan menurut syarak pula. Talak membawa maksud melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak dan seumpamanya. Talak merupakan suatu jalan penyelesaian yang terakhir, sekiranya suami dan istri tidak dapat hidup bersama dan mencari kata sepakat untuk mencari kebahagiaan berumah tangga. Talak merupakan perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dibenarkan. Kemudian ada fasakh. Fasakh sendiri berarti memutuskan pernikahan. Perkara ini hanya diputuskan apabila pihak istri membuat pengaduan kepada mahkamah dan hakim. Menurut pendapat yang lain, fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami istri, disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnya, suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan. Selanjutnya ada yang namanya khulu. Khulu berarti berpisahnya istri dengan pengganti.
sehingga seorang suami mengambil pengganti dan memisahkan istrinya. Baik pengganti ini adalah mahar yang diberikan kepadanya lebih banyak atau lebih sedikit. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, At-tolaku marwatani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'kulu mimma ataitumuhunna shay'an illa ay yakhafa ala yukima hududallah fa in khiftum ala yukima hududallahi fala junaha alaihima fima iftadabat bih tilka hududallahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun, yang artinya tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Nah, dilanjut ada juga namanya rujuk. Rujuk ini kalau dalam Islam mengajak kembali pasangan yang sebelumnya sudah bercerai untuk kembali lagi ke hubungan pernikahan seperti semula. Nah, lafaz dalam pengucapan untuk rujuk ini diucapkan secara jelas untuk menyatakan rujuk dan dengan sengaja, bukan paksaan. Contoh lafaz rujuk ada yang namanya lafaz syarih, lafaz terang dan jelas menunjukkan rujuk. Contohnya, saya ingin kembali semula dengan kamu sebagai suami saya. Contohnya seperti itu. Nah, ada juga namanya masa idah. Masa idah itu waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena talak ataupun diceraikan, ataupun karena suaminya meninggal dunia. Ya, pada waktu tunggu itu, mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Pada saat idah inilah, kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian masing-masing memiliki hak dan kewajiban antara keduanya. Namanya masa idah bagi perempuan adalah sebagai berikut. Pertama, perempuan yang masih mengalami haid secara normal itu idahnya 3 kali suci. Yang kedua, perempuan yang tidak mengalami lagi haid atau menopause atau belum mengalami sama sekali haid, itu idahnya 3 bulan. Yang ketiga, perempuan yang ditinggal mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Yang keempat, perempuan yang sedang hamil idahnya itu sampai melahirkan. Menurut Al-Quran dan hadis yang sahih, diantaranya ada beberapa ciri-ciri wanita yang salihah, yaitu pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Yang kedua, taat kepada suami dan menjaga kehormatan suaminya serta menjaga harta suaminya. Yang ketiga, menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang keempat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, memperbanyak sedekah atas izin suaminya. Yang keenam, memakai jilbab dengan menutup seluruh auratnya tanpa untuk pamer kecantikan. Yang ketujuh, tidak berbincang-bincang dan berdua-duaan dengan lelaki lain yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan. Yang kedelapan, tidak menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya. Yang kesembilan, taat kepada kedua orang tua dalam kebaikan. Ke-10, berbuat baik kepada tetangganya dengan sesuai syariat. Yang ke-11, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islami. Nah, dalam kehidupan berumah tangga, sudah pastinya kita tidak bisa lepas dari bermacam-macam masalah. Sudah pasti kita akan dihadirkan dengan beragam rintangan dan masalah. Dan sebaiknya ketika masalah sedang datang, coba untuk dinginkan kepala, jangan lari, harus tetap hadapi, karena apabila kita lari, itu akan menimbulkan hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, berikut adalah problematika yang biasanya terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, masalah ekonomi atau masalah keuangan. Itu adalah masalah yang sangat umum terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Dalam membangun keluarga, ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap jalannya rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga menjadi berantakan karena persoalan ekonomi. Ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi,
seringkali problem yang serius akan terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Yang kedua ada masalah anak. Kalau persoalan ini biasanya terjadi karena perbedaan cara pandang pasangan dalam mendidik. Misalkan contoh, saya ingin kuliah di UNJ jurusan bahasa Inggris, ayah saya telah menyetujui sedangkan ibu saya tidak menyetujui. Nah, dari situ terjadilah perdebatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga ada ketimpangan usia. Problem yang muncul dalam pernikahan adalah adanya kesenjangan usia yang terlalu jauh. Misalkan suaminya berumur 40 tahun sedangkan istrinya berumur 16 tahun, yang mana itu terpaut sangat jauh. Dari situ akan timbul perbedaan cara pandang yang sangat berbeda jauh dalam menghadapi persoalan kehidupan. Yang keempat ada status sosial. Perbedaan status sosial menjadi salah satu problem dalam pernikahan. Status sosial itu biasanya terkait dengan ekonomi, keluarga, pendidikan, dan keturunan. Perbedaan status sosial ini seringkali menjadi persoalan dalam pernikahan. Misalkan ada keluarga A, beliau adalah konglomerat, suaminya adalah konglomerat, dan keturunan-keturunan adalah konglomerat, tapi istrinya adalah seorang pegawai kantoran biasa. Nah, biasanya itu akan terjadi perselisihan di antara keluarga kedua belah pihaknya ini, akan mempertimbangkan apakah mereka pantas untuk menjalin hubungan, padahal kan yang menjalani kan sebenarnya si suami istrinya ini ya. Nah, biasanya itu akan menjadi persoalan sih dalam pernikahan. Yang kelima ada perselingkuhan. Selingkuhan menjadi problem dalam pernikahan yang sangat amat menyeramkan ya sebenarnya. Pelaku perselingkuhan bisa terjadi pada suami ataupun istri. Namun demikian, pelaku perselingkuhan yang paling banyak dilakukan biasanya oleh suami atau laki-laki. Nah, biasanya ada pula wanita yang masih bisa memaafkan suaminya apabila telah suaminya selingkuh misalnya, tapi masih bisa dimaafkan. Dan semoga aja ketika itu terjadi, tapi jangan sampai itu bisa dibicarakan baik-baik dan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi harus tetap komunikasi juga untuk membangun relasi yang lebih bagus juga sebenarnya. Yang keenam ada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. KDRT juga hubungannya tidak setara antara suami dan istri, seringkali berpotensi mengakibatkan adanya KDRT dalam keluarga. KDRT ini biasanya terjadi dari suami kepada istri atau orang tua kepada anak-anaknya. Mungkin beberapa juga ada orang tua yang sering memukul pakai kekerasan fisik kepada anaknya apabila anaknya sulit ditegur pakai kata-kata yang baik. Yang ketujuh menjadi perempuan buruh migran atau TKW. Susahnya mencari pekerjaan di negeri sendiri seringkali mendorong salah satu pasangan keluarganya atau keduanya mencari nafkah menjadi buruh migran di Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, dan negara-negara lainnya. Ketika istri menjadi buruh migran, muncul persoalan-persoalan dalam pernikahan. Misalnya, uang yang dikirim istri digunakan untuk suami menjudi, main perempuan, atau selingkuh. Bahkan banyak yang menikah lagi. Dan itu kerap sekali terjadi apabila salah satunya bekerja di TKW, saling komunikasinya putus, jadi kita nggak bisa memantau lebih dalam lagi apa yang sebenarnya dilakukan oleh suami atau istri kita. Yang kedelapan, istri kerja di luar rumah. Kebutuhan ekonomi yang tinggi, sementara penghasilan suami tidak mencukupi, seringkali istri bekerja mencari nafkah atau sebagai bentuk partisipasi perempuan. Sementara suami juga akan mencari nafkah di luar rumah. Kondisi ini menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Hal ini menjadi persoalan dalam keluarga. Perlu ada kesadaran bersama untuk berbagi peran dalam memperhatikan anak, termasuk masalah pendidikan anak. Yang ke-9, intervensi dari keluarga. Ada intervensi yang seringkali terjadi. Biasanya setiap keluarga mengalami masalah ini. Persoalan semakin besar ketika adanya pihak luar ikut campur. Misalnya dalam persoalan keuangan, pendidikan anak-anak, dan lain-lain. Biasanya orang
keluarga dari luar ikut campur. Nah, ini masalah keluarga intinya ini, sehingga terkadang menimbulkan perbedaan dan perdebatan yang harus dipertimbangkan juga sih. Yang ke-10 ada kesehatan. Nah, biasanya ini menjadi masalah serius ketika terkait kemampuan mencari nafkah, misalkan ekonomi keluarganya terganggu ketika salah seorang suami atau istri tersebut kesehatannya mengalami masalah. Biasanya ketika ekonominya sedang turun, misalkan suaminya tidak bekerja, suaminya sedang sakit, istrinya tidak bekerja, atau pekerjaannya hanya sedikit penghasilannya, itu benar-benar akan terganggu banget sih. Maksudnya kasihan juga kan suaminya yang harusnya butuh penanganan tapi tidak ada dana. Dan hal ini cukup sering terjadi di negara kita, di Indonesia. Jadi itu juga kesehatan juga menjadi persoalan yang serius ketika kesehatan berpengaruh pada pemenuhan seksualitas. Nah, tapi ada yang perlu diingat juga, dari berbagai masalah ini tentunya pasti ada solusinya. Dan perlu diingat ketika teman-teman kelak nanti akan menikah, membangun suatu rumah tangga yang pastinya ingin bahagia dong. Nah, tapi ketika teman-teman dihadirkan masalah-masalah tadi, problematika dalam pernikahan, teman-teman harus ingat bahwa setiap masalah pasti akan ada penyelesaiannya. Nah, dalam menyelesaikan masalah itu, Islam telah menetapkan syariat yang pastinya mengandung banyak hikmah dan solusi bagi berbagai macam permasalahan pernikahan, sehingga suami dan istri bisa menikmati hidup bahagia bersama dan masing-masing merasa tenang dan tentram asal semua pihak mau merealisasikan ajaran Islam bersama-sama. Di antaranya, pengarahan Islam terhadap kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut. Pertama, menghindarkan rumah tangga dari segala perkara yang menjadi sebab terjadinya talak, baik sebab yang datang dari pihak suami, istri, keluarga, ataupun pihak lain yang ingin membuat keruh suasana rumah tangga. Yang kedua, sebelum nikah hendaknya berpikir matang-matang dan bermusyawarah dengan orang yang ahli atau memiliki pengalaman. Harus mempelajari sebaik mungkin kondisi calon istri atau suami, dan jangan hanya tertarik dengan penampilan lahir atau tamparannya saja, sehingga menghasilkan pandangan yang kerdil dan tidak menyentuh kepada pokok masalah. Nah, yang ketiga, bermusyawarahlah dengan orang lain setelah menikah. Apabila terjadi pertengkaran, percekcokan antara suami dan istri, itu diharapkan saling terbuka dan saling cerita satu sama lain agar bisa terbukanya pemecahan solusi bareng-bareng, gimana enaknya bisa diomongin bareng-bareng. Yang keempat, mempelajari ilmu yang bermanfaat, beramal soleh, membaca, mendengarkan berita-berita bermanfaat atau kasar-kasar murotal dan ceramah agama yang bisa menambah kualitas dan mutu keimanan kepada Allah dan tidak terbawa oleh budaya rusak dan akhlak yang tercela, hingga bisa bersabar dan tabah dalam menghadapi berbagai sikap semena-mena dan pelantaran hak-hak rumah tangga dari masing-masing pihak, karena semua itu akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih bagus. Yang kelima, jika ada orang yang tidak bisa mengenal etika agama sehingga hak-haknya terlantar tidak bisa disyukuri terhadap nikmat dan pemberian, maka hendaknya bersikap arif dan bijak untuk kepentingan masa depan rumah tangga. Jangan sampai muncul berbagai macam bentuk tindakan tidak terpuji yang bisa merusak keutuhan rumah tangga. Yang keenam, mengambil pelajaran dari kasus dan peristiwa perceraian orang lain, mempelajari berbagai sebab dan faktor yang mengakibatkan kecekcokan sampai terjadi perceraian. Sebab orang yang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari peristiwa orang lain, dan orang yang celaka adalah orang yang mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa diri sendiri. Yang ketujuh, bersikap lapang dada. Bersikap lapang dada untuk menerima kekurangan dan kelemahan masing-masing pasangan, serta berusaha menumbuhkan rasa kasih sayang dan sikap maaf. Jadi segitu dulu pembahasan tentang pernikahan dan problematika dalam Islam dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.